Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Widianingrum dengan NIM A1A2240055. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran. Di Indonesia, kesenjangan akses pendidikan antara perkotaan dan pedesaan masih menjadi masalah yang mendesak. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2023 hanya 27,98% penduduk pedesaan yang berusia 15 tahun ke atas yang menyelesaikan pendidikan menengahnya. Sementara di perkotaan, angka ini mencapai 49,16%. Kesenjangan ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada pembangunan nasional. Faktor penyebab kesenjangan pendidikan yaitu keterbatasan infrastruktur. Sekolah di pedesaan seringkali memiliki bangunan yang kurang memadai dan fasilitas yang minim, seperti laboratorium, perpustakaan, dan akses internet. Hal ini membuat siswa di pedesaan tidak memiliki kesempatan yang sama seperti belajar dan pengembangan kemampuan mereka yang ada di perkotaan. Kemudian, kualitas guru. Guru di pedesaan seringkali memiliki kualitas yang lebih rendah dan kurang mendapatkan pelatihan profesional. Hal ini membuat kualitas pelajaran di pedesaan tidak seimbang dengan di perkotaan. Kemudian adanya kondisi ekonomi. Keluarga di pedesaan umumnya memiliki pendapatan yang lebih rendah sehingga anak-anak mereka lebih rentan mengalami putus sekolah. Biaya pendidikan yang tinggi dan kurangnya bantuan keuangan membuat anak-anak di pedesaan tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka. Tahu nggak sih, kesenjangan pendidikan di Indonesia ternyata diakui secara internasional loh. Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, yaitu organisasi internasional dari 38 negara yang berkomitmen pada demokrasi dan ekonomi, merilis publikasi terbaru dari Program for International Student Assessment atau PISA 2022 di awal Desember lalu dengan menekankan prestasi Indonesia yang berhasil naik 5 hingga 6 peringkat. Literasi membaca naik 5 peringkat, literasi matematika naik 5 peringkat, dan literasi sains naik 6 peringkat. Tapi di sini, padahal penting juga untuk melihat bagaimana hasil PISA tersebut menggambarkan situasi pendidikan Indonesia saat ini. Reza Aditya, seorang akademisi dari Yves Laurent University, menganalisis data set mentah PISA 2022. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pendidikan di Indonesia antara daerah rural dan daerah urban yang mempengaruhi capaian pembelajaran. Kelompok geografi sekolah yang paling rendah pada literasi matematika adalah sekolah-sekolah yang termasuk pada kategori daerah pedesaan, berpenduduk kurang dari 3.000 jiwa dengan skor yang dianggap sebagai kecakapan minimum. Artinya, anak sekolah usia 15 tahun atau 3 SMP yang berada di kelompok geografi ini hanya mampu melakukan penghitungan sederhana dengan bilangan bulat, mengikuti instruksi yang ditentukan dengan jelas yang didefinisikan dalam teks singkat dan tata kalimat yang sederhana. Hasil serupa ditemukan pada uji literasi membaca, di mana murid-murid di sini dapat memahami arti harfiah dari kalimat atau paragraf pendek, serta dapat mengenali tema utama atau tujuan penulis dalam sebuah teks tentang topik yang sudah dikenal. Dan hasil ini tetap konsisten dengan hasil literasi sains. Hal ini sangat berbeda secara signifikan jika dibandingkan dengan kelompok-kelompok geografi lainnya, terutama dengan sekolah-sekolah yang berada pada kota besar dengan jumlah penduduk 1 juta hingga 10 juta jiwa.
Analisis terhadap data persepsi guru mengenai hambatan yang mereka temui selama pembelajaran berlangsung menunjukkan fakta-fakta berikut. 1. Pentingnya pemerataan jumlah guru. Guru-guru yang mengajar di daerah terpencil mengaku kesulitan karena kekurangan guru dibandingkan dengan jumlah murid. Pemerintah perlu membuka lebih banyak lowongan untuk guru-guru di sekolah terpencil dan tentu saja membuat regulasi agar guru-guru tersebut tidak menjadikan status ASN yang diperoleh dari sekolah tersebut sebagai batu loncatan untuk pindah ke sekolah yang terletak di perkotaan. Yang kedua, kurangnya infrastruktur fisik di sekolah pedesaan. Mayoritas guru di pedesaan mengaku jika sekolah mereka kekurangan dalam ketersediaan infrastruktur fisik seperti bangunan, lapangan olahraga, pendingin ruangan, pencahayaan, hingga sistem pengeras suara. Ketiadaan infrastruktur fisik ini dapat menghambat proses belajar mengajar. Menyediakan infrastruktur ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kenyamanan belajar dan memberikan lingkungan yang mendukung untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Lalu yang ketiga, perlunya perbaikan dan peremajaan infrastruktur fisik yang telah tersedia. Tentu, selain membangun, pemerintah perlu menjamin terawatnya fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Dan yang terakhir, pengadaan sumber daya digital. Ketersediaan perangkat-perangkat ini adalah kebutuhan mutlak karena telah banyak riset yang membuktikan bahwa keberadaan perangkat digital mampu meningkatkan kualitas belajar siswa. Tentu saja, masih banyak hal lain yang perlu diselesaikan jika ingin memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satunya yaitu menjamin agar siswa tidak memikirkan mencari nafkah untuk membantu keluarganya ketika berada di luar jam sekolah. Laporan Kemendikbudristek, kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan disebabkan oleh beberapa faktor termasuk keterbatasan infrastruktur, kualitas guru yang rendah, dan kondisi ekonomi yang sulit. Selain itu, akses internet tidak merata juga menjadi hambatan bagi siswa di pedesaan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Sebuah studi yang dilakukan oleh UNESCO menemukan bahwa kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan di Indonesia adalah salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Hal ini menentukan bahwa siswa di pedesaan memiliki kesempatan yang lebih rendah untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Informasi lainnya, Saudara, di tengah kemajuan pendidikan dan teknologi, masih ada sekolah di pedalaman Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur yang bangunannya tak layak sebagai tempat belajar. Salah satunya adalah SMP Negeri 5 Amabi Oveto yang jadi salah satu potret buram dunia pendidikan tanah air. Beginilah kondisi gedung SMP Negeri 5 Amabi Oveto di Desa Fatu Teta, Kecamatan Amabi Oveto Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Gedung sekolah yang dibangun swadaya berupa 3 ruangan kelas dan 1 ruang guru sejak tahun 2017. Hanya beratap daun lontar dan berdinding bebak gewang serta berlantai tanah. Gedung SMP 1 atap ini menampung 36 pelajar yang saban hari menuntut ilmu. Dengan kondisi yang sangat memprihatinkan akibat kondisi gedung yang sudah mulai rusak. Saat hujan, para pelajar terpaksa harus berhenti belajar akibat atap sekolah bolong dan air masuk ke ruang kelas. Meski demikian, kondisi ini tak menyurutkan niat dan semangat para pelajar untuk terus menuntut ilmu. Hujan bagaimana lu belajar? Hujan balompor, Pak. Terus ke pindah meja, kursi. Pelajar tidak nyaman, Pak. Setiap tahun begitu, Pak? Ya, Pak. Nah, lu mau apa untuk sekolah? Mau bisa bikin gedung, Pak, supaya lebih bagus, Pak. Sekolah, belajar bisa nyaman, Pak. Pihak sekolah telah mengajukan ke pemerintah Kabupaten Kupang agar dapat membangun gedung sekolah yang layak. Namun usulan tersebut belum terkabulkan sehingga setiap hari mereka terpaksa harus menggunakan gedung yang tak layak ini. Kalau anak-anak kami di sini, mereka kalau hujan seperti ini mereka ada, tetapi begini sudah kadang-kadang
daun ini sudah rusak dan mereka basah di dalam. Terpaksa kami harus mengungsi pindah-pindah kelas. Dan kantor juga saat ini juga kami mengungsi, kami satu ruangan dengan siswa untuk sementara. Para pelajar dan guru berharap pada tahun ini, pemerintah Kabupaten Kupang dapat membangun gedung sekolah baru yang permanen, sehingga mereka bisa beraktivitas sebagaimana sekolah lainnya di Indonesia. Kalixtaus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Solusi yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan infrastruktur. Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur pendidikan yang ada di pedesaan, seperti membangun sekolah yang layak, menyediakan laboratorium, dan meningkatkan akses internet. Kemudian perlunya pelatihan guru. Pemerintah perlu memberikan pelatihan profesional bagi setiap guru yang ada di pedesaan untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Kemudian adanya bantuan keuangan. Pemerintah perlu memberikan bantuan keuangan bagi setiap siswa di pedesaan untuk membantu mereka melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Kemudian adanya program beasiswa. Pemerintah harusnya lebih menyediakan program beasiswa bagi siswa di pedesaan untuk membantu mereka melanjutkan pendidikan. Kemudian yang terakhir adanya pengembangan kurikulum. Pemerintah harusnya mengembangkan kurikulum yang relevan untuk membantu kebutuhan masyarakat yang ada di pedesaan. Kesenjangan akses pendidikan antara perkotaan dan pedesaan adalah masalah yang kompleks dan memerlukan solusi yang komprehensif. Pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait perlu bekerja sama untuk meningkatkan akses pendidikan di pedesaan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak bangsa. Kesenjangan pendidikan antara kota dan desa adalah masalah serius akibat keterbatasan infrastruktur, kualitas guru, dan ekonomi. Solusinya adalah meningkatkan infrastruktur dan pelatihan bagi guru, memberikan bantuan finansial atau beasiswa, serta pengembangan kurikulum yang lebih relevan. Mari bekerja sama untuk mewujudkan pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh anak bangsa di Indonesia, demi masa depan yang lebih cerah. Demikian informasi yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.